Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan APP yang kedua ini. Dalam pertemuan APP yang kedua ini, kita akan membahas tentang tema bijak dalam menggunakan media belajar. Jadi anak-anak ibu, tujuan pertemuan kita hari ini adalah supaya anak-anak ibu menyadari bahwa betapa banyak media belajar yang mendukung pembelajaran jarak jauh yang kita sedang alami di masa pandemi ini. Jadi anak-anak ibu juga memahami dampak positif dan dampak negatif dari media pembelajaran, dari media belajar dan media sosial ini. Anak-anak ibu yang terkasih, kita banyak mengetahui bahwa manusia adalah makhluk yang mampu berkreasi. Berbagai alat dan sarana yang kita ciptakan oleh manusia untuk mempermudah dan mendukung pelaksanaan tugas harian kita. Di zaman ini, kemajuan teknologi dan sarana komunikasi telah berkembang sangat pesat. Hal tersebut sangat berdampak positif bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Saat ini, di berbagai kemajuan teknologi memiliki banyak potensi untuk dimanfaatkan dalam menunjang proses belajar mengajar di masa pandemi. Jaringan komunikasi mempermudah pertukaran informasi antara pelajar dengan guru. Kemudahan mengakses jaringan internet membantu peserta didik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk belajar dengan tanpa batas. Sarana-sarana teknologi juga mempermudah para peserta didik untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah dan lebih kreatif lagi. Jadi anak-anakku, dalam media pembelajaran kali ini, disinilah kita diajarkan betapa pentingnya media ini. Kalau kamu tidak mengetahui materi yang telah diberikan Bapak Ibu Guru, kamu bisa menjapri Bapak Ibu Guru. Itulah karena ada media sosial yang kita gunakan secara positif. Tetapi kalau media sosial yang kita gunakan secara negatif, pada saat kita ibadah, kamu telah mendengarkan sabda Tuhan, tetapi apa? Kamu asik dengan handphone kamu. Kamu buka Instagram, kamu buka Facebook, padahal kamu masih statusnya sebagai seorang pelajar ataupun sebagai siswa. Sama juga waktu kamu lagi belajar di rumah. Nakku, udah siap PR-mu? Udah, Mak. Padahal anak-anak ibu tidak membuka materi pembelajaran yang telah diberikan Bapak Ibu gurunya. Kamu hanya main game. Itulah dampak negatif dari media belajar tadi. Handphone kita gunakan untuk komunikasi. Laptop kita gunakan untuk kita berkreasi dan mencari berbagai informasi, jawaban-jawaban dari soal-soal yang telah diberikan Bapak Ibu guru. Dalam situasi demikian, dibutuhkan sikap kritis dan bijak dari anak-anak ibu yang terkasih ketika menggunakan sarana teknologi yang ada. Kemajuan teknologi harus digunakan untuk menunjang proses belajar, sementara berbagai konten negatif dan sarana hiburan lain yang ada dalam kemajuan teknologi harus kita hindari, anakku, seperti TikTok, Line, dan sebagainya. Oke anak-anakku, marilah kita
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita sudah mendalami subtema APP kita, yaitu tentang meraih cita-cita dengan belajar dan bekerja keras. Pada hari ini kita akan mendalami subtema bijak dalam menggunakan media pembelajaran. Melalui subtema ini, kita diajak untuk mampu menggunakan media belajar yang ada sebagai kebutuhan kita di sekolah. Begitu banyak media di sekolah, baik buku pelajaran maupun media sosial lainnya. Media sosial telah membantu kita untuk memenuhi kebutuhan dalam belajar dan memberikan banyak dampak positif dan juga dampak negatif yang salah digunakan oleh berbagai banyak siswa zaman sekarang, baik itu tingkat SD, SMP maupun SMA, bahkan mahasiswa sekalipun dalam penggunaan media sosial sekarang ini. Dan sekarang marilah kita mengakui bahwa kita kurang bijak dalam menggunakan media sosial sebagai sumber belajar kita. Marilah kita hening sejenak memeriksa batin kita. Hening sejenak. Dan marilah kita menyampaikan doa tobat kita. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosa-dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bijaksana, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami belajar untuk lebih dekat dengan-Mu. Maka berkatilah kami ya Tuhan. Hadirlah Engkau tengah-tengah kami pada pertemuan kami ini, agar kami mampu melihat dan menggunakan media belajar yang ada untuk memenuhi kebutuhan kami sebagai peserta didik di sekolah ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Anak-anak ibu yang terkasih, di sini ada pertanyaan. Apa sajakah godaan yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus ketika berada di padang gurun? Jadi di sini anak-anak ibu jawabannya adalah iblis menawarkan berbagai kenikmatan dunia, yaitu mengubah batu menjadi roti, melompat dari bumbungan bait Allah sehingga malaikat-malaikat akan menatangnya, menerima kemegahan dunia asal menyembah iblis. Yang kedua, bagaimanakah sikap Yesus terhadap godaan-godaan kenikmatan yang ditawarkan oleh iblis tersebut? Yesus dengan tegas menolak godaan-godaan kenikmatan tersebut. Yang ketiga, dalam dunia dewasa ini, godaan apa saja yang ada ketika menggunakan berbagai media saat belajar? Yang pertama, menciplak tugas dari internet, larut dalam dunia medsos, asik dalam bermain game, mengakses konten-konten negatif. Sikap apa saja yang dapat kita teladani dari Yesus ketika menghadapi godaan yang ada dalam berbagai media yang kita gunakan dalam belajar? Yang pertama itu bersikap bijak untuk menolak godaan untuk larut dalam berbagai godaan-godaan tersebut. Bersikap tegas untuk memprioritaskan hal yang berguna untuk membantu proses belajar ketika menggunakan berbagai media yang ada. Renungan kita pada pagi hari ini adalah supaya kita jangan mudah tergoda dengan kemegahan duniawi. Oke, karena dalam Injil tadi pun dikatakan bahwasannya itu Yesus juga digoda dengan kemegahan duniawi asalkan ia mau menyembah iblis. Tetapi berbagai godaan tersebut Yesus bersikap bijak dan tegas untuk menolaknya. Kita pun anak-anak ibu di era ini, berbagai sarana, media, dan fasilitas yang ada berpotensi besar untuk membantu para peserta didik untuk dapat belajar lebih baik, efektif, dan kreatif. Namun di samping potensi itu, terhadap berbagai godaan untuk memanfaatkannya secara salah dan negatif. Hendaknya kita menjadikan Yesus sebagai teladan bagi hidup kita ketika kita menghadapi suatu godaan saat menggunakan berbagai media dan sarana yang ada di dalam rumah kita, di dalam sekolah, dan dalam lingkungan masyarakat kita. Jadi anak-anak ibu, kita harus bijak dalam menggunakan media belajar ini. Kalau kita mencari tugas untuk maka kita kerjakan menggunakan media belajar ini untuk belajar dengan hal-hal yang baik. Ketika kamu lagi belajar, kamu mencari tugas dan mencari jawabannya tanpa harus menciplak. Tetapi kamu bisa memahami dari jawaban internet itu dan kemudian kamu merangkulnya dengan jawaban kamu sendiri. Oke anak-anakku. Tuhan, sumber
Marilah kita berdoa, kita tutup pertemuan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Engkau sungguh baik terhadap kami. Pada hari ini Tuhan, kami telah melalui pendalaman APP ini. Kami telah belajar untuk bijak dalam menggunakan media belajar yang ada dan dalam milik kami. Semoga dengan pertemuan ini kami semakin memahami karya Roh Kudus-Mu yang setiap saat selalu menerangi hati dan pikiran kami. Semoga kami semakin mampu mengutamakan kebutuhan kami sebagai anak sekolah dan berani selektif beserta kritis menggunakan media belajar yang kurang mendukung pembelajaran kami. Kami haturkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa kembali anak-anak ibu dalam pertemuan APP kita, aksi puasa dan pembangunan kita pada pertemuan minggu depan. Semoga anak-anak ibu tetap sehat dan jaga kesehatan. Dan kalau tidak dalam hal berkepentingan apapun, jangan pergi, tetap stay at home. Oke anak-anakku, see you next time.